Produsen ini tidak pernah melakukan inovasi yang sangat memukau dalam hampir 10 tahun terakhir. Produsen ini juga tidak punya produk yang benar-benar kuat dan bisa dibanggakan. Produsen ini juga tidak punya model motor yang benar-benar canggih secara fitur. Tapi walaupun begitu, produsen ini bisa menjual motor di pasar Indonesia sangat banyak, bahkan terlalu banyak. Yang mana di tahun 2025 kemarin, walaupun katanya produsen ini mengalami penurunan penjualan sebanyak 2%, tapi penjualan secara keseluruhan motor yang terjual ada di angka 4,5 juta unit lebih. Dan angka penjualan motor di tahun 2025 kemarin ada di angka 6 juta unit kurang lebih. Yang berarti produsen tersebut hanya menyisakan 1,5 juta unit untuk sisa produsen motor yang ada di Indonesia. Dengan angka yang sangat tinggi tersebut, jelas angka tersebut adalah angka dominasi yang sangat-sangat kuat. Dan ya, tentu aja nama produsen tersebut adalah Honda. Semenjak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971, Honda terus mendominasi pasar Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan dominasi dan penjualan yang sangat tinggi, Honda memiliki keuntungan yang sangat besar di Indonesia. Dengan keuntungan yang sangat besar, Honda akhirnya bisa membuat seluruh lini bisnis untuk mendukung penjualan motor mereka. Salah satunya adalah finance alias kredit. Penjualan motor di Indonesia masih didominasi oleh pembelian secara kredit, yang mana diketahui menurut data yang ada, lebih dari 80% masyarakat Indonesia membeli motor masih secara kredit. Dan sayangnya membeli motor secara kredit terkadang menjadi blunder finansial yang cukup merugikan. Karena pada akhirnya, kalian harus membayar motor tersebut jauh lebih mahal. Dan ironisnya, udah kalian belinya lebih mahal, dijualnya pun mengikuti harga pasaran. Walaupun ya, ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita melakukan kredit atau cicilan, tapi sebisa mungkin hindari kredit. Tapi di luar dari bagaimana kita mendapatkan motor tersebut, kredit masih dinilai sangat penting untuk perusahaan motor dan salah satunya tentu aja Honda. Makanya dengan sistem kredit yang mudah, tanpa embel-embel apapun, Honda bisa menaikkan penjualan mereka dengan memberikan kredit yang mudah. Makanya gak heran motor Honda yang ada di Indonesia udah sangat banyak. Mungkin sudah puluhan juta unit. Sebagai gambaran, dalam 1 tahun aja Honda bisa menjual motor sebanyak 4,5 juta unit. Jika 10 tahun penjualan Honda terus stabil di angka tersebut, setidaknya dalam waktu 10 tahun, motor Honda yang beredar di Indonesia ada di angka 45 juta unit. Ya, ini adalah angka yang sangat besar untuk dicapai dalam waktu 10 tahun aja. Dengan angka yang sangat besar tersebut, ada hal menarik yang terjadi beberapa waktu lalu, yang mana pihak Honda Indonesia, yaitu AHM, menyatakan kalau Honda sudah menjadi motor nasional Indonesia. Menarik nih. Bentar. Secara hukum, Honda belum resmi menjadi motor nasional Indonesia, yang berarti pernyataan ini hanya secara opini aja dari pihak AHM. Tapi kenapa AHM bisa dengan PD-nya bilang kalau Honda adalah motor nasional Indonesia? Jadi menurut AHM, mereka sudah memproduksi sebanyak 100 juta unit sekaligus Honda sudah melayani 100 juta konsumen Indonesia. Selain itu, ekosistem bisnis Honda yang dari hulu ke hilir sudah melibatkan 3 juta keluarga Indonesia. Dan terakhir, Honda juga sudah berinvestasi lebih dari setengah abad, tepatnya sudah selama kurang lebih 55 tahun. Dengan hal-hal yang ada, mungkin bagi AHM, Honda sudah bisa dikatakan sebagai motor nasional Indonesia. Gimana ya? Honda tetaplah Honda, yang mana mereka tetaplah perusahaan asing. Hanya aja mereka sangat sukses di Indonesia. Terlebih lagi, jika bisa memilih untuk menjadikan produsen sebagai motor nasional, sepertinya Honda bukan pilihan yang cukup cocok. Kenapa? Ya kalian tahulah alasannya kenapa. Salah satunya Honda sudah terlalu nyaman di posisinya. Jadi jika kita lihat lebih jauh lagi, di balik kisah sukses yang bergelimang angka jutaan unit per tahunnya, sebenarnya tersimpan sebuah ironi besar yang dikeluhkan oleh para antusias otomotif, yang mana dominasi yang terlalu absolut biasanya akan menciptakan zona nyaman yang berbahaya bagi sebuah produsen. Jadi ketika sebuah merek tahu bahwa produk apapun yang mereka rilis, meskipun minim ubahan fitur atau sekedar ganti warna striping pasti akan habis terjual, motivasi untuk melakukan lompatan teknologi revolusioner menjadi luntur. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, selama hampir 1 dekade terakhir, kita jarang melihat Honda meluncurkan sesuatu yang benar-benar luar biasa dalam hal teknologi massal. Mereka hanya cenderung bermain aman, menerapkan strategi mengikuti kompetitor, yang mana membiarkan kompetitor merilis fitur baru terlebih dahulu, lalu buat versi serupa dengan kemasan yang lebih efisien dan harga massal. Dan sayangnya, dominasi ini sebenarnya juga berpotensi menciptakan pasar yang tidak sehat bagi perkembangan industri jangka panjang. Karena mau bagaimanapun, ketika satu merek menguasai lebih dari 70-80% pangsa pasar, ruang gerak bagi produsen lain menjadi sangat sempit. Akibatnya pilihan konsumen menjadi monoton. Jujur aja, terakhir kali kalian ingin membeli motor baru secara menggebu-gebu kapan? Mungkin sudah cukup lama, karena dalam beberapa tahun terakhir, sejujurnya, pasar motor di Indonesia benar-benar cukup monoton. Mungkin di tahun 2024 kita dikagetkan dengan turbo dari Yamaha, tapi hanya sebatas itu aja hal yang bikin menarik. Sisanya ya hampir monoton banget. Apalagi jika kita mau ngomongin Honda. Honda Vario 160 yang disulap menjadi Evo.
Honda Vario 125 yang tiba-tiba memiliki varian Street, Honda Beat yang gitu-gitu aja, Stylo, oke sih, cuman ya gitu-gitu aja juga. Intinya hampir tidak ada yang menarik jika kalian tidak benar-benar terpaksa harus membeli motor baru, iya kan? Namun walaupun begitu, Honda tetaplah Honda, walaupun rangka mereka bermasalah, walaupun minim inovasi, dan walaupun motor mereka gitu-gitu aja. Selama mereka masih memegang sistem kredit mereka sendiri, penjualan mereka akan tetap di atas angin. Dan klaim dari AHM bahwa Honda adalah motor nasional Indonesia, secara harfiah tentu aja tidak sah. Tapi jika kita melihat perspektif lain, misalnya dari kontribusi Honda terhadap Indonesia, kita mungkin akan sulit membantah pernyataan tersebut. Karena bagaimanapun, Honda memang sangat membantu perekonomian Indonesia dan membantu banyak orang Indonesia. Ya kurang lebih sama aja kayak di India. Bedanya yang dianggap motor nasional di India adalah Suzuki, sedangkan Indonesia ya Honda. Ya ternyata memang benar, Indonesia dan India sebenarnya hampir mirip. Banyak banget kejadian yang mirip antara kedua negara ini. Iya kan? Kemudian terakhir, sebenarnya kebanyakan orang Indonesia tidak benci dengan Honda, dan kebanyakan orang Indonesia juga tidak masalah jika Honda berhasil mendominasi dengan angka yang sangat dominan di pasar Indonesia. Tapi masalahnya adalah, ketika tanggapan produsen terhadap masalah yang ada tidak terlalu cepat, sebagai contoh rangka ISAF. Ketika rangka ISAF bermasalah, respon Honda cenderung membela diri, dan pada akhirnya kasusnya nguap gitu aja. Ada sih solusinya, yaitu pengecekan rangka gratis dan garansi rangka selama 5 tahun. Ya, itu doang. Selain itu perihal spakboard miring. Motor baru keluar dealer aja spakboardnya udah miring. Dan ironisnya, setiap produk baru masih mengalami hal yang serupa. Walaupun sebenarnya bisa dibenarkan dengan mudah, tapi masa iya harus terus mengalami masalah ini dan tidak pernah diperbaiki. Namun sebenarnya kita tidak perlu kaget dengan apa yang diberikan Honda, karena sebenarnya kita sudah diberikan produk yang begini dari zaman dulu. Misalnya dari Astrea atau Legenda. Motor ini jika kalian perhatikan memiliki kelemahan yang hampir mutlak, yaitu getaran yang berlebih. Jika aja di era tersebut sosial media sudah ada, mungkin aja motor ini sudah mendapatkan sejuta hujatan. Lalu di Supra X, kepala bergetar bukanlah hal yang aneh. Ironisnya, hanya Supra yang memiliki masalah ini di tahun tersebut. Hampir tidak ada motor lain yang mengalami masalah kepala getar. Belum lagi Honda Kirana, Honda Karisma, sampai motor Honda yang lainnya. Tapi walaupun memang Honda Indonesia hampir selalu menyediakan motor yang cukup bermasalah sebenarnya, namun ketika di tahun 2000-an awal, inovasi Honda masih cukup menarik. Misalnya Honda Supra kepala getar yang tiba-tiba dirubah jadi Supra X125 Fi. Perubahannya benar-benar masif, dari karbu jadi injeksi, dari yang modelnya tua banget jadi lebih sedikit muda. Walaupun ya gitu, masalah kepala getar masih ikut kebawa di generasi Supra ini. Tapi yang harus kita akui adalah mereka melakukan inovasi untuk memecah masalah utama dari motor sebelumnya, yaitu getar yang berlebih. Dan di Supra X125 masalah getar udah jauh lebih berkurang, walaupun tetap masih ada. Dengan kata lain, ya Honda adalah Honda. Seberapa besar masalah yang ada di motornya, selama mereka masih memiliki gurita bisnis di baliknya, motor mereka akan tetap laris manis Tanjung Kimpul. Dan untuk perihal motor nasional, sayangnya kita sulit untuk membantah hal tersebut, karena secara harfiah sekali lagi nih, kontribusi Honda sudah hampir sama atau melebihi motor nasional. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.